Halo guys, gua Andrew Chan aka Mr. Smiley. Nah, ini adalah program Jika Aku Dirimu, di mana kita akan mewawancarai orang-orang yang bisa dibilang kesusahan, dan kita akan bertanya-tanya tentang kehidupan dia yang dia jalani, tentang bagaimana sih mereka bisa hidup seperti itu dibandingkan dengan kita. Nah, dan ini pada episode kali ini ada seorang ibu bernama Tintin. Nah, ibu ini seorang pemulung dan dia mempunyai kisah yang luar biasa. Bagaimana dia menghidupi anak-anaknya dengan penghasilan yang bisa gue bilang itu sangat minim. Nah, untuk tahu kisah lebih lengkapnya, saksikan ini. Saya mau nanya ibu ya, ibu berkeluarga? Punya. Ada suami ibu? Suami ibu udah meninggal, udah lama, udah 6 tahun. Udah 6 tahun meninggal. Anak-anak ibu? Anak-anak ibu udah rumah tangga, yang 4, yang 1 masih sekolah kelas 2 SMP. Jadi kan masing-masing udah pada keluarga, ibu mau mandiri lah sendiri. Mau nyusahin maksudnya gitu. Tapi anak-anak ibu tahu kalau ibu kayak... Tahu memang, emang dari kecil sama ibu rawat dari kayak begini. Ngasih makan, nyokolain, sampai ngawinin, ibu berjuang sendiri begini. Mereka pernah kayak lihat ibu, maksudnya nengokin ibu gitu? Nengok, ya setiap, kalau nggak setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu pasti ngelongok. Lihat keadaan ibu takut sakit, dia bilang. Nah, ibu kalau saya boleh tahu ya bu, ibu kan tiap hari ini mulung ya, itu ada penghasilan tetap? Kalau penghasilan ibu paling seminggu sekali nimbangnya, jadi kita tinggal di rumah bos. Nah, jadi penghasilan itu bos yang nampung gitu. Oh, ibu tinggal rame-rame? Iya. Oh, ibu tinggal rame-rame. Jadi dikasih tempat sama dia. Jadi ibu setor gitu. Seminggu berapa itu bu kira-kira? Ya paling juga kalau kita dapatnya lagi rame, nggak banyak lah, paling seminggu 300. Ya, ibu selama mulung ini ibu pernah ditangkap atau? Enggak, alhamdulillah enggak. Paling cuma ditanya-tanya aja sama sapam-sapam gitu. Kayak gini aja ditanya penghasilan berapa per hari, per minggu kayak gitu. Ya begitu, ibu nggak pernah ngumpet-ngumpet, emang keadaannya kayak gini. Saya mau nanya, ibu kalau soal ini sholat 5 waktu? Ya. Masih sholat 5 waktu. Alhamdulillah dijalanin. Ya justru kita minta bersyukur lah. Kita berkat begini jadi sehat. Kita minta sama Yang Kuasa lah. Ibu terus bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini? Walaupun ibu dapat duit, nggak dapat duit, ibu bersyukur. Yang penting badan bisa sehat, ibu dapat barang, banyak yang ngasih, udah gitu. Buat bagi-bagi nih ya bu ya, apa sih yang bisa bikin ibu begitu kayak tadi gitu, semangat gitu? Ibu semangat gini aja, yang penting anak-anak ibu sehat, bisa sekolah, bisa makan setiap hari, walaupun sama apa aja kita terima apa adanya, gitu. Sampai sekarang ibu sehat, ibu sekarang aja umur ibu udah 56. Ini juga pas saya lihat kayaknya ibu semangat gitu, ibu mukanya itu ceria gitu, jadi ya. Ibu mau berapa duit mau enggak, pokoknya ceria aja lah. Nah, kita bersyukur aja sama Yang Kuasa. Ada juga yang suka ya sopan gitu, ada juga yang nyepelein, ngeliat kita sebelah mata gitu. Pernah ada yang parah nggak, yang maksudnya kalau ibu nih masuk segegang nih mau ngambil barang gitu, jangan masuk ke situ, nanti ada yang hilang gitu. Waduh, kata saya maling, saya mau mulung, kalau dikasih ya saya diambil, nggak dikasih ya saya nggak ngambil gitu. Ibu ibu ada ini nggak, ada pesan nggak buat kita nih anak-anak muda nih ya? Pesan ibu apa sih? Kalau ibu sih pesannya gini, jadi anak muda jangan sombong, mesti bisa ngeliat yang ke bawah, mesti bisa ngebantu, walaupun ya nggak sama materi gitu, dia bisa ngebantu seperti orang nyebrang nggak bisa ya diseberangin, gitu aja ibu mah. Jangan sampai dikucilin lah orang kecil, gitu. Nggak mau deh gitu lihat anak-anak udah konyol-konyolan gitu, pengen yang bagus. Jadi kan dia nanti ke atasnya bagus. Iya, bagaimana kita nanamnya nanti? Kalau kita nanamnya bagus, ke atasnya juga bagus, ya enggak? Iyalah.
Kita kalau sama orang baik, nanti gue disuruh dibaikin lagi. Kalau kita jahat, ya dijahatin lagi. Tergantung perbuatan kita, ya enggak? Kita mesti kompak lah sama kita kan hidup di dunia ini sementara. Kita nggak baik sama sesama, mau baik sama siapa, mau binatang, nggak mungkin kan? Dia mau agama apapun terserah, yang penting kita baik-baik itu aja, saling tolong menolong. Percaya, maksudnya berkat Tuhan tuh emang turun. Percaya, berkat Tuhan memang ada. Semua juga udah ada masing-masing Tuhannya kan. Iya. Itu kita bersyukur aja udah nerima apa adanya kayak gini. Yang penting dia orang nggak injak-injak kita, itu aja. Ibu nggak pernah nyalain Tuhan, kenapa saya begini? Kita nggak nyalain apa-apa. Kita nyalain keadaan diri kita sendiri. Kita bersyukur, kita doa, aja sholat. Kita berdoa, ya udah. Kita kalau memang udah dikasih sehat, menerima ada yang segini, ya udah terima. Masa kita mau protes? Nggak mungkin dong. Mau protes sama Tuhan. Walaupun kita protes, kalau kita nggak berusaha ya nggak dapat duit. Iya. Kita berdoa melulu, nggak berusaha. Mana ada jalannya? Nggak ada jalan. Ibu, terima kasih ya. Oke guys, gimana kisah Ibu Tintin tadi? Ada beberapa poin yang gue ambil. Pertama tentang rasa bersyukur dia. Rasa bersyukur dia dengan pendapatan yang segitu per minggu, itu dia bisa menyekolahkan anaknya, dan yang paling penting itu dia tetap bersyukur dan dia bahagia karena melihat anaknya itu berbahagia. Terus kedua adalah kejujuran. Kejujuran yang sangat penting, walaupun dia memulung tapi dia tetap menjunjung tinggi kejujuran. Nah, dan nasihat untuk anak muda. Nah, ini yang paling penting. Anak muda nggak boleh sombong. Anak muda itu harus, walaupun mereka orang-orang yang tinggal di jalanan, tapi ingat kita harus tetap menghormati mereka. Pertama, mereka lebih tua. Dan itu kita harus menghormati yang lebih tua. Di Alkitab tercatat dengan jelas itu. Ada di ayatnya nih, di sini. Dan satu poin lagi, poin keempat adalah dimana jika engkau menanam hal yang baik, maka akan tumbuh juga suatu hal yang baik. Percayalah, bisa dibilang hukum tabur tuai. Benar Suamin? Oke, kalau gitu gua Andrew Chan aka Mr. Smiley pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di Jika Aku Dirimu episode selanjutnya. Kiranya tangan ini dapat memberkati kita semua. Oke, God bless.